Kita ngopi dulu, Bray. Biar gak oleh. Nias adalah kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, dan secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini merupakan pulau terbesar di antara gugusan pulau di pantai barat Sumatera, dihuni oleh mayoritas suku Nias. Daerah ini memiliki objek wisata penting seperti selancar, rumah tradisional, penyelaman, lompat batu. Pulau dengan luas wilayah sekitar 5.625 km segi. Pulau Nias yang sebelumnya hanya terdiri atas satu kabupaten saja telah dimekarkan menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias. Perjalanan menuju Pulau Nias dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, dapat ditempuh melalui 2 jalur perhubungan, yakni perhubungan darat, laut, dan perhubungan udara. Apabila memilih perjalanan darat laut, maka perjalanan dari Kota Medan menuju Pelabuhan Sibolga dapat ditempuh selama kurang lebih 10 sampai 12 jam menggunakan angkutan darat seperti mobil pribadi, bus umum, atau mobil travel. Di pelabuhan ini, perjalanan menuju Pulau Nias dapat menggunakan kapal feri yang setiap hari berlayar dari dan menuju Pulau Nias. Perjalanan laut ini dapat ditempuh selama 12 jam perjalanan. Apabila memilih perjalanan udara, penerbangan dari Kota Medan ke Gunung Sitoli dapat ditempuh dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu dalam waktu kurang lebih 55 menit menuju ke Bandar Udara Binaka dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan juga maskapai Lion Air Group yang dioperasikan oleh anak perusahaannya Wings Air. Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menamakan diri mereka Ono Niha. Ono artinya anak atau keturunan, Niha artinya manusia, dan Pulau Nias sebagai Tano Niha. Tano artinya tanah, Niha artinya manusia. Suku Nias merupakan masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut Fondrako yang mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang. Dalam budaya Ono Niha terdapat cita-cita atau tujuan rohani hidup bersama yang termakna dalam salam Ya'ahowu. Dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia, semoga diberkati. Dari arti Ya'ahowu tersebut terkandung makna memperhatikan kebahagiaan orang lain dan diharapkan diberkati oleh Yang Kuasa. Dengan kata lain, Ya'ahowu menampilkan sikap-sikap perhatian, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Jika seseorang bersikap demikian, berarti orang tersebut memperhatikan perkembangan dan kebahagiaan orang lain, tidak hanya menonton tanggap dan bertanggung jawab akan kebutuhan orang lain yang diucapkan. Selamat Ya'ahowu termasuk yang tidak terungkap serta menghormatinya sebagai sesama manusia sebagaimana adanya. Jadi makna yang terkandung dalam Ya'ahowu tidak lain adalah persaudaraan dalam damai yang sungguh dibutuhkan sebagai wahana kebersamaan
dalam pembangunan untuk pengembangan hidup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad A'lan Nurdin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan menunjukkan salah satu koleksi saya pedang yang begitu luar biasa, yang begitu fenomenal. Pedang ini berasal dari Nias. Pedang ini dulu sangat keren sekali menurut saya, karena pedang ini begitu sangat familiar, begitu sangat menyeramkan kalau kata orang-orang barat. Kenapa menyeramkan? Karena pedang ini sangat dikenal dari cerita-cerita yang begitu luar biasa, yaitu ada sebuah seperti tradisi atau kebiasaan dari suku Nias dulu. Ketika harga dirinya diinjak-injak, maka orang Nias sangat menjunjung tinggi sekali yang namanya harga diri, sampai kemudian nyawa pun bisa menjadi taruhan. Dan konon kabar yang sangat santer terkait pedang ini adalah cerita-cerita bahwa dulu pedang ini digunakan untuk memburu kepala. Jadi jika ada persoalan yang terkait harga diri suku Nias, orang-orang Nias begitu tidak terima atas perlakuan terhadap orang-orang suku Nias, maka pedang ini akan memburu kepala orang-orang yang sudah menyakiti suku Nias. Dan pedang ini begitu luar biasa, dan cerita-ceritanya juga sangat masyhur, yaitu pemburu kepala. Sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita tentang 5 fakta tentang suku Nias, kita ngopi dulu, bray. Ya, gak boleh. Oke, sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita tentang 5 fakta terkait suku Nias, saya akan kenalkan, saya akan tunjukkan. Jadi konon ini namanya Balatu Nias. Saya juga masih terus terang masih bingung, sahabat-sahabat. Ada yang mengatakan Balatu Nias, ada yang mengatakan Balato Nias, bahkan ada juga yang mengatakan Tologu. Tapi saya pernah baca literaturnya, Tologu ada sendiri, Balatu ada sendiri. Tetapi saya yang paling banyak saya lihat terkait pusaka yang saya pegang ini, konon ini namanya Gari atau Tologu. Jadi ini sangat enteng sekali, sahabat-sahabat. Jadi kalau misalkan dulu pusaka ini, pedang ini dibuat untuk memburu kepala atau untuk berperang, sepertinya memang sangat efektif. Jadi menariknya di bilah pedang Nias ini, jadi di bilah, ujung bilah itu seperti kayak melengkung, sahabat-sahabat. Jadi nggak lurus, tapi di sini agak sedikit melengkung ke sini.
Dan pusaka ini menurut saya sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Dan khas dari pedang nias ini adalah di handle-nya, sahabat-sahabat. Di handle-nya ini konon ini namanya Lasara. Jadi Lasara itu adalah dewa kematian. Dan pas di atas kepala ini ada sepertinya orang atau monyet ini. Sahabat nanti bisa lihat sendiri. Jadi kepala naga kayaknya, atau bisa disebut juga Lasara. Dan di Pangkal Bilah atau di Gunung Gagang itu ada ikatan dari kuningan kayaknya. Jadi kalau dibuat berperang ini sangat efektif sekali dan sangat kuat sekali, sahabat-sahabat. Keren sekali, sahabat. Dan harusnya ini ada seperti belewa, buah belewa. Bentuknya seperti buah belewa, tapi isinya bisa dari taring babi, bisa dari taring singa, bisa dari taring macan, dan bentuknya seperti belewa. Nah, nanti bentuknya seperti ini, sahabat-sahabat. Bentuk dari rago, namanya rago. Bentuknya seperti bola, seperti yang sahabat-sahabat lihat. Dan saya pedang nias ini saya baru punya satu, yang satunya semacam pisau atau apa ini, tapi karakternya sama, sahabat-sahabat. Jadi mungkin ini dari taring macan atau taring babi, atau juga bisa dari taring buaya. Dan konon di rago itu menjadi kekuatan bagi si pedang nias ini. Jadi kekuatan pada pedang nias itu, kekuatan magisnya konon itu ada pada rago dan dari kepala naga ini atau Lasara, artinya dewa kematian. Oke, sahabat-sahabat, ini sangat keren sekali, dan mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang kurang atau salah. Menurut saya ini sangat keren sekali. Mudah-mudahan ke depan saya dapat yang lebih keren lagi, dan saya lebih banyak lagi mengkoleksi pedang-pedang yang berasal dari nias. Oke, sahabat-sahabat, mari kita sama-sama saksikan 5 fakta tentang suku nias. 5 fakta suku nias, bangsa Sparta asli Indonesia yang sangat mendunia. Penduduk di Pulau Nias dikenal akan budaya berperangnya, atau dalam situlah yang lebih keren adalah warrior, mirip seperti kaum Sparta dan Mongol. Di masa lalu, para Nias warrior berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah dan juga harga diri kelompoknya, hingga perang besar kerap terjadi. Berikut 5 fakta kegarangan suku Nias yang kerap dijuluki sebagai bangsa Sparta asli Indonesia. 1. Bertarung sudah mendarah daging. Catatan paling tua tentang kebudayaan yang ada di Pulau Nias dilakukan oleh pedagang dari Persia. Pedagang ini datang di kawasan Nias sekitar tahun 851 Masehi untuk menjalin kerjasama dengan penduduk lokal yang memiliki banyak sekali kerajinan dalam bentuk perhiasan maupun dalam bentuk kain dan tenun yang memukau. Petarung sejati. Pedagang dari Persia yang datang pada abad ke-9 ini mengatakan bahwa
penduduk Nias sangat menjunjung tinggi budayanya. Mereka dikenal sangat kreatif, meski dalam beberapa hal suku Nias kuno dianggap agak mengerikan. Mereka memiliki kebudayaan mengayau atau berburu kepala manusia untuk keperluan ritual. Mereka melakukan perburuan itu dengan bertarung secara sengit. 2. Harga diri yang sangat tinggi melebihi apapun. Harga diri dari suku Nias di masa lalu sangatlah tinggi. Mereka akan melakukan pertarungan dengan sepenuh jiwa jika merasa dilecehkan. Di masa lalu, para marga atau desa di kawasan Pulau Nias kerap melakukan peperangan untuk mempertahankan wilayah dan juga kehormatan dari suatu desa atau marga. Harga diri, kebiasaan berperang yang dilakukan oleh masyarakat Nias kuno sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan konon sejak budaya megalitikum hadir 13.000 tahun yang lalu. Penduduk di Pulau Nias sudah terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan. Budaya warrior di kawasan ini terus tumbuh hingga akhirnya lenyap perlahan-lahan. 3. Perbudakan dan mempertahankan wilayah. Selain untuk menjaga harga diri dari marga ataupun desa, budaya bertarung yang dilakukan oleh suku Nias juga dilakukan untuk mempertahankan warga. Di masa lalu, perbudakan banyak sekali terjadi di kawasan Sumatera bagian utara. Orang-orang yang berasal dari kawasan Pulau Nias kerap ditangkap lalu dibawa ke Aceh atau Padang untuk dijual. Pria Nias demi menjaga keberlangsungan hidup, orang-orang di Pulau Nias akhirnya melakukan perlawanan terhadap penyusup. Mereka tidak segan akan melakukan perang jikalau situasi menjadi buruk dan banyak warga dari desanya diculik untuk dijadikan budak. 4. Wilayah paling susah dijinakkan di Indonesia. Barangkali kawasan Pulau Nias lebih kecil ketimbang wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera. Namun kawasan ini adalah kawasan paling susah dijinakkan oleh Belanda selama melakukan kolonialisasi di Indonesia. Setidaknya selama ratusan tahun berada di pulau ini, Belanda baru mampu menjinakkan Nias dan memaksakan kekuatannya pada tahun 1914. Zaman kolonial, penduduk di kawasan Nias bertarung habis-habisan dengan Belanda di masa lalu. Selama puluhan tahun, Belanda tak bisa masuk terlalu dalam karena pasti akan diserang oleh para warrior yang siap mempertaruhkan apa saja untuk suku dan desanya. Kawasan Pulau Nias adalah neraka bagi Belanda karena kebudayaan bertarungnya yang mengagumkan sekaligus mengerikan. Kebudayaan bertarung di era modern. Di era modern seperti sekarang, peperangan yang dilakukan oleh warrior atau kesatria tentu sudah tidak ada lagi. Orang di Nias tidak melakukan lagi apa yang namanya berburu musuh lalu mempersembahkan kepalanya pada pemimpin. Perang yang terjadi di masa lalu akhirnya diubah menjadi sebentuk tarian perang yang diberi nama dengan Volu Aya. Volu Aya dilakukan oleh pemuda lengkap dengan atribut perang tradisional. Anak-anak kecil juga didandani untuk terlibat langsung. Orang Nias ingin budaya berperang ini tetap ada dan anak muda dari generasi baru tetap melakukan budaya ini. Sampai kapanpun, kehilangan budaya bertarung adalah bencana besar bagi para penduduk yang tinggal di Pulau Nias. Inilah 5 fakta kegarangan suku Nias yang begitu luar biasa, bangsa Sparta asli Indonesia yang sangat mendunia dan melegenda. Oke sahabat-sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan, dan salam hormat saya buat masyarakat Nias. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat semua buat masyarakat Nias. Dan Padang Nias sangat keren, sangat gagah, dan mudah-mudahan saya ke depan bisa
mengkoleksi lagi lebih banyak pedang-pedang yang berasal dari suku Nias. Oke, sahabat-sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.